Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi di dalam firman Tuhan kali ini. Kita tahu Tuhan dan Allah kita itulah Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh kasih dan kemurahan dan sedia untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kita datang kepada firman Tuhan dengan judul Yesus Kristus Tuhan. Kita memulainya dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Nah saudara, Yesus bertanya kepada Petrus dan teman-temannya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Yesus bertanya kepada murid-muridnya karena pengenalan akan Yesus itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang diperlukan. Jadi ketika murid-murid itu ada bersama dengan Yesus, maka Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Artinya Yesus ingin semua murid-muridnya itu tahu dan ada di dalam pengenalan akan Tuhan yang betul. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-41 dari Lukas pasal 9 itu dikatakan begini. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Nah, Yesus berhadapan dengan seorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada anaknya yang dirasuk oleh roh jahat. Dia datang kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Yesus menegur murid-muridnya, dia berkata seperti ayat yang kita baca tadi. Dikatakan oleh Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Mereka ada dalam hari-hari bersama Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus, sehingga mereka tidak bisa percaya kepada Yesus. Mereka tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau belajar mengerti, belajar menangkap siapakah Yesus yang mereka jadikan guru itu. Sehingga ketika orang-orang datang untuk mendapatkan pertolongan, mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Dan Yesus menegur mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Pengenalan yang kurang akan Tuhan Yesus Kristus itu membuat mereka kehilangan atau tidak dapat percaya. Yesus berkata, kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, karena tidak mau belajar mengenal Yesus. Dan kalau orang berjalan dalam ketidakpercayaan, maka Yohanes pasal 6 ayat 25-26 menulis begini. Yohanes 6 ayat 25 mulai, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Orang banyak begitu bersemangat mencari Yesus, tetapi mereka mencari di dalam ketidakpercayaan kepada Yesus.
Sehingga Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu sudah makan roti dan kenyang. Artinya mereka mencari Yesus dalam ketidakpercayaan itu yang mereka cari hanya karena Yesus menyediakan roti. Itu sebabnya Yesus berkata, angkatan yang tidak percaya dan sesat. Orang yang mencari Tuhan tanpa percaya, orang yang terus mengejar-ngejar di mana ada Yesus tanpa percaya, akhirnya mereka ada di dalam kesesatan. Karena mereka hanya mencari roti, karena mereka hanya mencari kepuasan jasmani, kepuasan daging mereka, karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat mereka berjalan mencari Tuhan dengan jalan yang tidak tepat. Kalau kita lihat lebih jauh, saudara, ketidakpercayaan itu adalah karena pengenalan yang tidak baik. Ketidakpercayaan itu adalah karena tidak mengenal dengan baik. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam suratan 2 Petrus, dikatakan kalau kita tidak percaya itu adalah karena kita tidak mau menambahkan sesuatu di dalam iman kita. 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, iman yang tidak ditambah itu, ayat 8-nya berkata begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya orang yang tidak percaya adalah orang yang imannya tidak ditambahkan sesuatu. Dia hanya berada pada tataran saya percaya Yesus. Dia hanya ada di dalam tataran pokoknya saya menerima Yesus, tanpa menambahkan kebajikan, tanpa menambahkan pengetahuan, tanpa menambahkan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Artinya imannya tidak bertambah-tambah, imannya tidak ditambahkan sesuatu. Akibatnya dia tidak bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Sebab ayat yang ke-8 itu berkata, kalau semuanya itu ada pada kita, artinya kalau pertumbuhan, penambahan itu ada di dalam kita dengan limpahnya, maka kita akan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Orang yang tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan dengan baik dan benar, dia tidak akan bisa menjadi orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Artinya Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya kenal dia baik-baik. Artinya menjadi percaya sungguh kepadanya, percaya sepenuhnya kepadanya, percaya karena mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4 dikatakan begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
Nah, saudara-saudara, ada orang yang ditutupi oleh kegelapan. Dan kegelapan itu adalah oleh ilah zaman ini. Injil tertutup, firman Tuhan tertutup, sehingga mereka tidak bisa menambahkan sesuatu di dalam percaya mereka. Akibatnya mereka menjadi buta oleh ilah zaman ini. Saudara, orang yang buta artinya orang yang ada di dalam kegelapan. Orang yang ada di dalam kegelapan, orang yang menjadi adalah orang yang keras hati. Karena tidak mudah untuk diyakinkan. Karena gelap. Orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, dia menjadi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Betul mereka tahu tentang Yesus. Betul mereka berkata Yesus adalah juru selamat. Tapi mereka tidak pernah bisa bertambah di dalam imannya. Mereka tidak bisa menambahkan sesuatu dalam iman mereka. Sehingga mereka tidak bisa menjadi orang yang percaya dan mengenal betul siapa Tuhannya. Ilah zaman ini adalah penguasa dari kegelapan ini, Tuhan dari dunia ini. Dan kalau kita bicara itu, maka itu menunjuk kepada iblis, penguasa kegelapan itu. Dia membutakan, dia membuat sebanyak orang menjadi ada di dalam kegelapan karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Artinya iblis membutakan sehingga orang menjadi keras, sehingga orang tidak mudah untuk diyakinkan karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan kalau orang yang seperti ini ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Mereka hanya akan berkata, Yesus anak Maria, Yesus yang lahir di hari Natal, Yesus yang mereka sebutkan anak Allah juru selamat. Hanya sampai di situ. Tapi mereka tidak pernah mengenal Yesus sepenuhnya. Dia tidak pernah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Dia tidak pernah bisa mengerti bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di bumi, di bawah bumi dan di atas bumi. Karena mereka tidak mengenal Yesus, dibutakan oleh ilah zaman ini, Tuhan dari dunia ini. Siapakah Tuhan dari dunia ini? Itulah iblis yang berani berkata kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah aku, maka aku akan berikan segala kemuliaan dunia ini kepadamu. Itulah iblis, penguasa kegelapan yang membutakan banyak orang, yang membuat orang sulit untuk dapat bertumbuh, untuk dapat mengenali Yesus dengan baik dan benar. Dan saya berdoa tidak ada di antara kita yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Yesus akan selalu bertanya kepada saudara dan saya, menurut kamu siapakah aku ini? Artinya Yesus akan menguji saya, menguji saudara. Apakah kita betul-betul mengenal Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia dengan baik dan benar? Kalau kita tidak bisa mengenal Dia dengan baik dan benar, maka akan sulit kita bisa menjadi orang-orang yang percaya dengan benar pula. Lukas 9 ayat yang ke-20 itu menuliskan jawaban dari murid-murid itu. Dikatakan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-20 itu. Lukas 9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mesias adalah Kristus. Mesias artinya adalah yang diurapi, dan itulah Kristus Tuhan. Dengan kata lain, murid-murid berkata, engkau adalah Kristus Tuhan. Engkau adalah juru selamat. Engkau adalah yang diurapi. Dan
Kalau kita membaca di dalam Matius 16 ayat yang ke-16, di situ Simon dijelaskan lebih nyata lagi. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya saudara, pengakuan dari murid-murid itu berkata, ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Mereka berkata, engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam salinan bahasa Inggris disebutkan, dia adalah Kristus, anak dari Allah yang hidup. Dalam pengertian saudara, pengenalan akan Kristus itu sampai kepada titik di mana dikatakan Kristus Yesus itu adalah Tuhan, Allah satu-satunya yang hidup. Nah saudara, mengenal Tuhan sangat diperlukan hari-hari ini. Sebab saudara harus bisa tampil menjadi seorang yang percaya. Dan bagaimana seorang bisa mempercayai Tuhan dengan baik dan benar kalau dia tidak mengenal siapa Yesus itu? Pernyataan firman Tuhan, Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia adalah Allah. Dia adalah Allah satu-satunya yang hidup. Saudara perhatikan baik-baik. Orang bisa menyebut ada Allah di sana, ada Allah ini, ada Allah ini. Tapi Alkitab kita menyebutkan Yesus adalah Tuhan dari Allah yang hidup. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan dia adalah Kristus, the Son of the living God. Dia adalah bersumber, dia adalah berasal, dia adalah Allah yang hidup itu. Dia adalah Allah yang hidup, yang menjadi Yesus, yang menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Kristus Yesus adalah Tuhan, dan dia adalah Allah yang hidup itu. Allah yang hidup. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengenal Yesus, maka saudara akan berkata dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia adalah yang diurapi. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dan dia adalah Allah yang hidup. Dan ketika saudara dan saya bisa percaya dengan baik dan benar, maka seperti Yesus berkata kepada Marta di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, sangat dibutuhkan sekarang ini saudara tampil sebagai orang yang percaya, orang yang betul-betul tahu siapa Yesusmu itu. Yesusmu itu adalah juru selamatmu. Yesusmu itu adalah Allah, Tuhan yang diurapi, Allah yang hidup. Dan kalau dia Allah yang hidup, maka dia bisa memberikan kehidupan kepadamu. Dia bisa memberikan pertolongan kepadamu karena dia hidup. Dia bukan Allah yang mati, yang tidak bisa bikin apa-apa, tapi dia adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu menunjuk kepada kekuatan mujizatnya yang luar biasa. Marta harus berhadapan dengan fakta Lazarus, abangnya itu, mati. Lazarus, saudaranya itu, mati. Dan mereka menangis semua. Tapi Yesus berkata, angkat batu itu. Dan orang berkata, sudah
tahu. Tapi Yesus menantang mereka, kalau engkau percaya, artinya kalau engkau percaya kepada Yesus, siapa dia sesungguhnya, maka engkau akan lihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah pernyataan kuasa kekuatannya untuk membuat mujizat. Dan ketika semua orang sudah mulai bisa percaya, maka Yesus berkata, "Hai Lazarus, marilah keluar." Ketika semua orang sudah mulai menata hati, menata diri dan berkata, inilah Yesus anak Allah yang hidup, inilah Yesus Mesias yang diurapi itu, inilah Yesus juru selamat itu, maka dia akan mulai berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan saat ini pun Yesus ingin sekali menunjukkan kemuliaannya bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Tapi dia ingin saudara dan saya merenung sejenak, lalu mulai menata diri saudara. Bisakah saudara menangkap bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup? Bisakah engkau memegang dengan yakin bahwa Yesus adalah juru selamatmu, bahwa Yesus adalah yang diurapi, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup itu? Dan kalau engkau sampai ke titik itu, Yesus akan berkata kepadamu dan kepada saya, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Artinya bersiaplah untuk melihat betapa dahsyatnya Tuhanmu, betapa luar biasanya Yesus itu, betapa dia akan menunjukkan kemuliaannya, kekuatan yang mengadakan mujizat untuk engkau dan saya. Ada hal-hal yang kita harapkan dari Tuhan, dan percayalah kepada Yesus bahwa dia adalah anak Allah, juru selamat, bahwa dia adalah yang diurapi, bahwa dia adalah Allah yang hidup itu, maka dia akan menunjukkan kemuliaannya bagimu dan bagi saya sekarang ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Berdoalah hamba untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang memperhatikan firman Tuhan kali ini, ya Tuhan. Kami diajak untuk mengenal Engkau Yesus
dengan baik. Engkaulah Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah yang diurapi. Engkaulah Allah yang hidup itu. Dan kami percaya kalau kami bisa meyakini Engkau sepenuhnya, maka saat ini juga kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi kami. Ada banyak keperluan kami semua. Sekarang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah itu dalam hidup kami. Sembuhkanlah yang sakit, bebaskanlah yang sedang menderita, hiburkan yang susah, buka jalan bagi yang terhalang. Dan di dalam nama Yesus Kristus, segala belenggu-belenggu kegelapan dilepaskanlah, sehingga anak-anak-Mu mendapatkan lawatan kali ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit disembuhkan, dilalukan. Kami menolak segala tipu daya dosa, tipu daya dari kegelapan. Dan biar kami terus bertambah-tambah dalam iman, sampai kami mengenal Engkau sepenuhnya, bahwa Engkaulah Kristus, Anak Allah, yang menjadi Juru Selamat, Allah yang hidup bagi kami, Allah yang membawa kami kepada keselamatan kekal, dan Allah yang akan menolong kami semua. Itu sebabnya di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitulah Tuhan Yesus Kristus, turunlah anugerah dan kemurahan Tuhan atas kami semua, sehingga kami boleh sama-sama ada di dalam kondisi yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu kali ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bangsa dan negara kami ini, lepaskan dari pandemi COVID-19 ini, sehingga bangsa ini boleh mendapat lawatan yang baik. Kami mendoakan situasi di tengah-tengah masyarakat kami, situasi perekonomian, Tuhan tolong. Situasi sosial di tengah-tengah masyarakat, Tuhan tolong. Dan Engkau memberi hikmat kepada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan beliau, Tuhan Yesus, hikmat yang dari Allah, sehingga dapat mengarahkan dan membawa bangsa ini melewati masa-masa yang ada ini, ya Tuhan. Bahkan seluruh aparat pemerintah kami di pusat sampai ke daerah kami ini, dalam tangan Tuhan kami serahkan, sehingga mereka dapat terus melakukan langkah-langkah yang baik menuju Tuhan Yesus, majunya negara dan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan dengan pekerjaan mereka, dan berkati pekerjaan Tuhan, berkati gereja Tuhan ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan biarlah sekarang damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus ada pada kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.